Dikasihi Tuhan, Shalom. Damai di hati, terpujilah nama Tuhan. Semua kita ada dalam damai, sejahtera Tuhan yang melingkupi kehidupan torang semua. Sehingga kalau ndak damai berarti ndak ada di sini, Kang. Puji Tuhan, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Tema perenungan kita di hari Minggu tanggal 20 ini sampai di tanggal 26 secara sinodal di bawah tema harta rohani. Dan hal itu diangkat dari ayat 7 bacaan kita. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kita ini. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau bicara harta, banyak orang menghubungkan dengan hal materi. Hati dan pikiran mulai terarah kepada harta bergerak seperti mobil, motor. Kalau harta tidak bergerak, hati kita terarah kepada rumah, tanah, uang, saldo di bank, emas, berlian, dan kekayaan lainnya. Banyak orang, saudara-saudara, mengejar harta karena fokus pikiran kepada harta, sehingga beranggapan bahwa kalau kita banyak harta, pasti kita kehidupan ini aman. Pasti kita kehidupan ini nyaman, bahkan bergengsi. Bahkan bisa dikatakan karena punya harta yang banyak, kita paling bahagia. Pertanyaan bagi kita, Bapak Ibu, saudara-saudara, apakah memang demikian? Torang boleh jawab, Pak Torang pediri masing-masing. Namun saudara-saudara, fakta mengatakan bahwa dengan harta yang melimpah tidak menjamin hidup pasti bahagia. Itu fakta. Mengumpulkan harta bukanlah hal yang salah. Tidak salah. Tidak ada orang yang melarang orang mengumpulkan harta. Tapi saudara-saudara, yang mau dikatakan di sini bahwa yang menjadi salah adalah cara kita mendapatkan harta itu. Mengapa dikatakan salah kita mendapatkan harta itu? Karena ada orang mengejar harta tanpa mengenal batas. Dan Tuhan waktu sudah tersita hanya karena mengejar harta. Bahkan saudara-saudara, pada kenyataannya semakin kaya makin bernafsu untuk meraihnya. Betul tidak? So punya ini masih rasa kurang. So punya rumah satu kurang. Mesti ada apartemen lagi, gitu kan? Sudah punya mobil satu, kurang besar. Cari yang lebih besar lagi. Sudah punya tanah sekian hektar, masih kurang. Cari yang lebih besar lagi. Dan itulah saudara-saudara kehidupan manusia. Mengejar harta tanpa batas. Mengejar harta tanpa memperhitungkan waktu. Sebenarnya saudara-saudara, mengumpulkan harta itu tidak salah.
Karena orang yang memiliki harta kekayaan menurut jalan yang baik dan benar pasti berkenan kepada Tuhan. Jadi tinggal bagaimana kita punya harta A, B, C, orang dapat dengan cara yang bagaimana. Apalagi jika kita menganggap bahwa harta itu milik Allah, yang Allah titipkan buat kita. Pasti Bapak Ibu saudara-saudara membuat harta itu bermanfaat, dan pasti harta itu akan membawa kebahagiaan kepada kita. Dikatakan kekayaan, jabatan, kedudukan, kehormatan yang didapat dengan jalan yang tidak benar tidak akan mendapatkan kebahagiaan. Apalagi saudara-saudara, keselamatan. Nah, oleh karena itu dibutuhkan harta rohani. Bagaimana yang dimaksud dengan harta rohani? Kita lihat dari firman Tuhan ini. Dikatakan bahwa harta rohani itu sangat berharga, di mana kehidupan yang takut akan Tuhan. Seberharga-harganya harta materi kita, lebih berharga harta rohani. Firman Tuhan hari ini mau mengatakan kepada kita bahwa salah satu harta rohani yang paling berharga dalam kehidupan kita sebagai orang percaya adalah takut akan Tuhan. Memiliki hati yang terpaut dengan Tuhan. Memiliki kehidupan yang mampu untuk membedakan mana yang baik dan mana yang jahat. Harta dunia akan hilang. Tidak akan selama-lamanya kita miliki. Tetapi saudara-saudara, harta rohani itu kekal adanya. Dan itu juga yang diajarkan oleh Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Korintus melalui bagian bacaan firman Tuhan yang menjadi perenungan bagi kita saat ini. Kita lihat di sini Bapak Ibu saudara-saudaraku bahwa Paulus dengan giginya, dengan penuh semangat yang berapi-api, dengan penuh kesetiaan dia melayani untuk suatu harta yang diberikan kepadanya. Dan juga rasul-rasul yang lain yang disebut harta rohani. Harta rohani ini membuat Paulus dan rekan-rekannya dapat menghadapi tantangan dari guru-guru palsu. Menghadapi berbagai tantangan-tantangan duniawi. Ada kelompok gnostik yang mengutamakan pengetahuan, dan tantangan dari dalam pun ada, yaitu dari kelompok Kristen yang tidak mau diatur oleh gereja. Nah, ini merupakan tantangan berat. Belum lagi tantangan-tantangan lainnya dalam penolakan Paulus dan rekan-rekannya dalam memberitakan Injil. Tidak mudah dihadapi oleh Paulus. Namun saudara-saudara, yang kita mau belajar dari bagian firman ini, hebatnya Paulus, semua persoalan yang dihadapinya, dihadapi dengan jiwa seorang gembala. Dia tidak hadapi dengan kekerasan. Dia tidak hadapi dengan penuh emosi. Dia tidak hadapi dengan baper. Tetapi dikatakan saudara-saudaraku bahwa dia menghadapi setiap persoalan berat ringannya persoalan itu. Dia menghadapinya dengan jiwa seorang gembala yang dipakai oleh Tuhan. Kemurahan Allah selalu melingkupi Paulus dalam pelayanannya.
Karena itu dikatakan saudara-saudara dalam bagian bacaan kita saat ini di ayat yang pertama, karena itu dia tidak pernah tawar hati dalam menjalankan tugas pelayanan yang dipercayakan baginya. Tetapi dia mampu, dia tidak tawar hati tetapi dia mampu menolak segala perbuatan yang memalukan. Tidak berlaku licik dan tidak memalsukan firman Allah. Bahkan dikatakan di ayat 2, karena itu ia tetap menyerahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Di sini kita lihat Bapak Ibu saudara-saudaraku bahwa Paulus percaya bagi orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan pasti mereka akan binasa. Karena pikiran mereka telah dibutakan oleh ilah. Oleh ilah-ilah zaman. Akibatnya mereka tidak dapat melihat terang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Itu dikatakan dalam bacaan kita di ayat yang ketiga dan ayat yang keempat. Kemudian di ayat yang kelima dikatakan bahwa pengajaran Paulus adanya karena itu ia berkata bahwa pelayanannya bukan untuk dirinya sendiri tapi untuk Yesus Kristus sebagai Tuhan. Artinya Paulus mau katakan bahwa segala sesuatu yang dia lakukan itu bukan hanya untuk menguntungkan dirinya. Tetapi karena dia memenuhi segala panggilan Tuhan, menjawab panggilan Tuhan baginya. Karena dengan apa aku akan mempersembahkan hidup selain mempersembahkan hidup untuk melayani Kristus. Sementara Paulus menyadari bahwa dirinya hanya sebagai seorang hamba yang dipakai oleh Yesus Kristus dalam pelayanan. Di sini kita lihat bahwa alasan Paulus seperti dikatakan di ayat 5 bahwa dari awal Allah telah berfirman, dalam gelap akan terbit terang. Itu berarti saudara-saudara melalui Yesus Kristus yang adalah terang itu akan bersinar terus-menerus untuk kemuliaan Allah. Sangat menarik Bapak Ibu saudara-saudara ketika kita memahami dengan benar akan bagian firman Tuhan ini. Dan firman Tuhan ini sangat relevan dengan kehidupan kita khususnya orang yang ada di wilayah Jabodetabek. Bahwa belajar dari Rasul Paulus dalam pelayanannya. Paulus melewati pelayanannya dengan penuh penderitaan, bahkan dikatakan ada penganiayaan, ada kesusahan. Kalau torang Bapak Ibu saudara-saudara yang adalah perintis-perintis jemaat yang ada di wilayah Jabodetabek ini, kenapa saya katakan bahwa firman ini relevan dengan kehidupan torang sekarang. Khususnya torang ada di wilayah Jabodetabek. Semua torang tahu bagaimana tantangan, pergumulan, masalah yang torang hadapi ketika Gemim hadir di Jabodetabek. Bahkan tantangan itu belum berakhir. Sampai hari ini kita ditantang. Tapi kalau kita mau belajar dari kehidupan Paulus, masih terlalu kecil tantangan yang kita hadapi. Itu berarti firman ini juga mau katakan kepada kita bahwa apapun tantangan pergumulan yang kita hadapi sebagai gereja Tuhan yang diutus di tengah-tengah dunia ini, khususnya yang ada di wilayah Jabodetabek ini,
Paulus dalam firman-Nya, dia mau mengajarkan kepada kita teladan dalam menghadapi berbagai persoalan, masalah, dan tantangan dalam pelayanan. Masalah yang orang hadapi di wilayah Jabodetabek berbeda dengan masalah yang dihadapi oleh teman-teman kita, para pendeta yang ada di tanah Minahasa. Kalau mau bilang berat, sangat berat. Tetapi saudara-saudara, ketika orang mau menyatukan hati sebagai pelayan-pelayan khusus dalam membangun satu persekutuan dengan bergandengan tangan satu dengan yang lain, orang boleh berkata bahwa tidak ada pelayanan yang berat. Amin. Tidak ada pelayanan yang sulit. Tidak ada pelayanan yang susah untuk orang jalani. Itu nyata Bapak Ibu saudara-saudara. 5 tahun jemaat Gemim Immanuel ada di Jabodetabek. 6 tahun Gemim ada di wilayah Jabodetabek. Sekalipun tantangan tidak pernah berakhir sampai pada saat ini, tetapi kita melihat pekerjaan Tuhan luar biasa. Penyertaan Tuhan tidak pernah berakhir. Karena satu hal yang kami imani, khususnya kami pendeta-pendeta yang ada di wilayah Jabodetabek, yang dimonopoli oleh wanita-wanita. Karena orang tidak ada pendeta laki-laki, Ibu Pendeta Jane. Orang semua perempuan. Membangun Gemim di Jabodetabek. Satu hal yang orang imani, yang menjadi kekuatan bagi kami adalah gereja ini milik Tuhan. Bukan milik manusia. Bukan milik perorangan. Dan kalau Gemim ada di wilayah Jabodetabek yang saat ini sudah mencapai mau 10, bahkan 10 kok ini, kurang tunggu peresmian yang satu. Mungkin pandangan mata dari teman-teman yang ada di Minahasa, enak sekali pelayanan di Jakarta, di Jabodetabek. Memang enak kalau dilihat. Iya. Tetapi selalu ada sukacita, ada ungkapan syukur, dan itu selalu terlihat dari wajah-wajah kita. Amin. Iya, selalu ada pancaran seperti firman Tuhan katakan, cahaya Tuhan Yesus selalu terpancar dari kehidupan kita. Karena apa? Karena Paulus bilang, orang semua punya harta rohani. Itu tuh. Orang yang memiliki harta rohani adalah orang yang kuat di dalam iman. Itu yang menjadi kebanggaan dari Paulus. Paulus bangga. Paulus tidak bicara tentang harta duniawi. Paulus tidak bicara tentang kekayaan yang dia miliki. Dia punya modal berapa sampai Injil bisa tersebar. Tetapi yang dia banggakan dalam kehidupannya itu adalah harta rohani yang dia miliki. Harta rohani yang memampukan dia untuk bisa menjalankan misi Injil Kristus itu tersebar di mana-mana. Sekalipun dia harus keluar masuk penjara. Sekalipun dia harus diancam. Nah, oleh karena itu saudara-saudara, kalau kita mau belajar dari firman Tuhan ini, modal utama dalam kehidupan kita sebagai orang beriman bukan kekayaan. Orang butuh kekayaan, orang butuh harta. Tetapi itu bukan tujuan utama dalam hidup.
Dalam membangun persekutuan, dalam membangun pelayanan ini pun demikian. Kalau tidak ada doi, apakah ini bisa terlaksana? Orang butuh, tetapi uang bukan tujuan utama. Amin. Harta rohani yang harus kita miliki, dan itu yang harus orang perkuat dalam kehidupan kita sebagai orang beriman. Karena bukan tidak mungkin kalau orang lolos dari pergumulan pandemi COVID-19, walaupun saat ini masih ulang lagi, toh? Itu bukan pergumulan yang mudah. Tapi kalau orang punya harta rohani yang kuat, itu tidak akan melemahkan iman kita. Dengan tantangan, pergumulan, masalah yang kita hadapi itu tidak akan membuat orang memundur. Di sana sini pintu tertutup, tetapi di sana sini ada jendela terbuka buat kita. Jadi jangan pernah takut. Oleh karena itu saudara-saudara, di sini Paulus mau mengajarkan kepada kita bahwa milikilah berkat, rahmat serta karunia Allah yang menguasai akan kehidupan kita. Dan ia katakan untuk mendapatkan semuanya itu, Paulus katakan dia tidak tawar hati, melainkan sikap berani dengan Tuhan. Artinya bahwa Paulus sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan dan meyakini bahwa dia itu diutus oleh Tuhan. Tamang-tamang bilang kalau Tuhan yang seutus, Tuhan yang urus. Tapi bukan dalam arti tidur-tidur juga bilang nanti Tuhan urus. Tidak melaksanakan pelayanan, tapi orang mau tuh pelayanan itu bertumbuh. Tapi kita tidak melaksanakan pelayanan. Tuhan mau urus kalau orang melaksanakan tuh tugas pelayanan itu dengan baik. Jangan cuma terpampang kita pelsus, kita pendeta, tapi apa yang kita kerjakan untuk Tuhan. Bagaimana harta rohani kita kuat kalau dia mau melaksanakan pekerjaan Tuhan, melayani Tuhan saja, hitung-hitungan. Memang saudara-saudara, mau jadi pelayan itu butuh pengorbanan. Menjadi pengikut Yesus itu butuh pengorbanan. Tidak ada yang gratis. Mau datang di gereja pun orang butuh pengorbanan. Tenaga, waktu, materi, dan sebagainya. Tetapi saudara-saudara, orang belajar dari Paulus. Dalam kesadaran tinggi Paulus, dia mengetahui bahwa kemampuan padanya ada hanya karena Tuhan yang memampukan. Dia kuat, dia mampu untuk menjalankan tugas pelayanan ini karena dia meyakini Tuhan yang mengutus, Tuhan yang mengurus. Tuhan yang memberi kesanggupan kepadanya untuk menerima dan menjalani pelayanan itu sebagai harta rohani yang tersimpan dalam bejana tanah liat dalam dirinya. Itu dikatakan di ayat 7. Juga kalau kita perhatikan di ayat 8 dan 9, dikatakan bahwa dalam segala hal Paulus ditindas namun tidak terjepit. Ia habis akal namun tidak putus asa. Ia dianiaya namun tidak ditinggalkan sendiri, dan ia dihempaskan namun tidak binasa. Luar biasa. Iman Paulus kepada Yesus membuat dia berani untuk berkata-kata seperti ada tertulis dalam ayat yang ke-13 bacaan kita.
Namun karena kami memiliki roh iman yang sama, seperti ada tertulis, aku percaya, sebab itu aku berkata-kata, maka kami juga percaya dan sebab itu kami juga berkata-kata. Pelayanan Paulus hanya karena anugerah dari Tuhan. Sehingga ia tetap melayani sekalipun banyak tantangan. Sekalipun dihadang sana sini. Paulus tetap berserah diri kepada Tuhan. Dan inilah kekayaan rohani yang dipunyai, yang dianugerahkan Tuhan baginya. Paulus memiliki keyakinan yang kuat bahwa Allah akan membuat terangnya bercahaya di dalam hati mereka dan semua orang yang dilayaninya. Artinya bahwa Paulus yakin bahwa setiap firman yang ia beritakan akan bertumbuh dalam hati umat Tuhan. Satu hal yang menjadi pegangan bagi Paulus melaksanakan panggilan pelayanan itu. Nah, oleh karena itu saudara-saudara, mari orang belajar dari pelayanan Paulus dan teman-temannya. Kita dihantar dalam satu pemahaman bahwa apa yang ada dalam pelayanan itu sangatlah menentukan kualitas pelayanan yang kita lakukan. Kita seperti bejana tanah liat yang tidak mulia, tapi ada harta mulia di dalamnya. Ada terang Kristus yang bercahaya dalam hati kita. Jika orientasi pelayanan kita untuk kenyamanan dan keamanan diri sendiri, maka saudara-saudara, kita akan dengan mudah dihancurkan oleh pergumulan yang menekan dan pencobaan yang sangat memikat. Kalau pelayanan itu berfokus pada diri sendiri, itu hati-hati. Kemiskinan mudah membuat kita lari dari pelayanan. Sementara kekayaan mudah membuat kita untuk hidup hedonisme jauh dari kehendak Yesus. Tapi saudara-saudara, jika orientasi pelayanan kita tertuju kepada Dia yang adalah kepala gereja kita, yang mengutus kita untuk melayani, maka saudara-saudara, bukan hanya penindasan dan ketiadaan harta kekayaan, bahkan sampai habis akal pun kita tidak akan meninggalkan pelayanan Yesus Kristus sebagaimana yang dipercayakan kepada kita. Kita tidak akan berani untuk meninggalkan pelayanan itu karena kita tahu bahwa Dia yang mengutus kita, Dia juga yang akan memperlengkapi kita. Jadi ketika kita menghadapi masalah pergumulan dalam pelayanan, jangan mundur. Atau ketika pendapat kita tidak diterima dalam korum, jangan maraju. Di sini sangat terlihat Bapak Ibu Saudara-saudara bahwa dalam sharing pelayanan dengan teman-teman se-Jabodetabek, tapi kalau di Minahasa orang nak pernah dengar itu jemaat Jamaraju. Itu pelayan khusus Jamaraju. Kalau di Jabodetabek banyak. Dan itu pergumulan pendeta-pendeta yang ada di Jabodetabek. Bukan cuma jemaat yang maraju, pelayan khusus yang dengan sungguh-sungguh, ya saya mengakui dan berjanji di hadapan Tuhan, so angkat tinggi-tinggi lah itu tangan. Ketika tuh pendapat tidak diterima, maraju so mau masuk gereja. So dikunjungi berapa kali, bilang tidak pernah dikunjungi, mana ada di Immanuel. Karena saya pengurus wilayah yang sering menampung masukan-masukan, tahu bahwa ada di wilayah Jabodetabek demikian. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, kita bukan saling menjelekan, tapi ini menjadi pengalaman
bagi kita. Kalau orang mau belajar dari pelayanan Paulus, tadi saya katakan bahwa tidak seberapa orang pe pergumulan, tidak seberapa orang pe penderitaan yang orang dah alami dibandingkan Paulus. Dari tempat sini ke tempat yang lain, pindah-pindah, berat yang dihadapinya. Tapi saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, sekalipun ada banyak tantangan dan pergumulan, kalau orang so berkomitmen, orang mau bangun nih persekutuan Gemim ada di Jakarta Barat, mari orang bergandengan tangan. Kalau orang so berkomitmen dan bertekad untuk membesarkan Gemim ini ada di wilayah Jabodetabek, mari orang bergandengan tangan. Mari orang sama-sama. Apapun tantangan yang harus orang hadapi, itu resiko, ya toh? Resiko. Orang yang ada di wilayah Gemim yang baru memulai bertumbuh di Jabodetabek. Kalau di Tanah Minahasa so aman, ya Kang Pendeta Jen Kang. Orang di sini pergumulan berat, mulai dari tempat ibadah itu menjadi pergumulan bagi kami. Bayangkan orang punya kerinduan untuk mau ibadah, tapi orang bergumul banyak dengan mesti sewa tanpa. Tapi semua orang solewati sampai bisa berusia 5 tahun, orang Cikarang baru mau 4 tahun, paling adek di Jabodetabek. Tapi orang perjuangan sama-sama, berjuang untuk kemuliaan Tuhan, bukan untuk pendeta-pendeta. Karena orang semua percaya kalau Gemim ada di wilayah Jabodetabek itu karena perkenanan Tuhan. Karena Tuhan yang izinkan. Orang juga ada di tengah-tengah persekutuan jemaat Gemim Immanuel Jakarta Barat karena Tuhan yang berkenan. Nah, oleh karena itu mari orang terus menjalankan tanggung jawab, yakin bahwa Tuhan akan memampukan kita untuk melayani Tuhan dengan bidang pekerjaan kita masing-masing. Nggak harus jadi pelayan khusus untuk orang mau melayani. Dengan semua talenta yang ada pada kita, mari orang kembangkan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Jangan pernah takut. Sebab kepada kita semua telah dianugerahkan Tuhan harta rohani. Tinggal bagaimana orang mau pelihara itu harta rohani yang Tuhan setaruh bagi kita. Dengan harta rohani yang kita miliki, kita akan jauh lebih berbahagia daripada harta dan kekayaan duniawi yang orang miliki. Terpujilah Tuhan. Amin.